Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran tunjangan beras bagi pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP 3), Kabupaten Balangan dilakukan pembelian beras langsung dari kelompok tani binaan DKP 3. Langkah ini tidak hanya menjamin distribusi beras berkualitas kepada pegawai, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan petani lokal dan efisiensi belanja daerah. Kabupaten Balangan memiliki mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani, namun kesejahteraan mereka seringkali terpengaruh oleh harga jual hasil panen yang tidak stabil dan rantai distribusi yang panjang. Ketergantungan pada tengkulak dan perantara menyebabkan petani sulit mendapatkan harga yang adil, sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan optimal dari hasil kerja mereka. Penjaringan IDE untuk menjaring ide terkait inovasi beli beras dari petani dapat dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, ajak petani, konsumen, dan pihak terkait untuk berpartisipasi dalam sesi brainstorming dan survei untuk mendapatkan berbagai perspektif. Kedua, lakukan studi banding dengan platform serupa di wilayah lain dan adakan workshop inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti ahli pertanian, marketing, dan logistik. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh berbagai ide kreatif dan inovatif yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan platform ini. Semua ini dapat membantu mengoptimalkan implementasi dan keberlanjutan inisiatif beli beras dari petani. Pemilihan IDE. Dalam inovasi beli beras dari petani, pemilihan ide dilakukan dengan mempertimbangkan 3 kriteria utama. 1. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui harga yang lebih adil, mengurangi peran tengkulak dan perantara sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Mendorong mekanisme pembelian langsung yang memastikan petani menerima harga yang stabil tanpa fluktuasi yang merugikan. 2. Menjamin kualitas dan stabilitas pasokan beras secara lokal, mengembangkan koperasi petani sebagai sarana distribusi untuk memastikan stok beras selalu tersedia, meningkatkan efisiensi distribusi melalui sistem berbasis kelompok tani atau pasar lokal. 3. Didukung oleh regulasi pemerintah yang memungkinkan skema pembelian langsung. Sejalan dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 86 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum dalam mendukung inovasi ini. Dukungan pemerintah dalam membentuk mekanisme pasar yang lebih transparan dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek di atas, ide yang terpilih dan diimplementasikan adalah membentuk sistem pembelian langsung berbasis koperasi dan kelompok tani. Model ini menjamin transparansi harga, efisiensi distribusi, serta keberlanjutan dalam ekosistem pertanian lokal. Manfaat inovasi bertani, beli beras dari petani. Inovasi beli beras dari petani menghadirkan berbagai manfaat bagi petani, konsumen, dan ekosistem pertanian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari penerapan inovasi ini. 1. Meningkatkan kesejahteraan petani. Petani mendapatkan harga jual yang lebih adil dan stabil karena tidak lagi bergantung pada tengkulak. Akses pasar lebih luas memungkinkan petani menjual beras langsung ke konsumen tanpa perantara yang merugikan. Sistem berbasis koperasi membantu petani mengelola stok dan pemasaran dengan lebih baik. 2. Menjamin kualitas dan stabilitas pasokan beras. Distribusi beras dilakukan melalui kelompok tani dan koperasi, memastikan kualitas tetap terjaga. Konsumen memperoleh beras berkualitas dengan harga yang lebih transparan dan kompetitif. Petani mendapat pelatihan tentang metode pertanian berkelanjutan untuk menjaga kualitas produksi. 3. Mendorong transparansi dan efisiensi distribusi. Sistem pembelian langsung membuat harga lebih transparan bagi petani dan konsumen. Penghapusan perantara memperpendek rantai distribusi, mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Konsumen lebih mudah mengetahui asal-usul produk sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap hasil pertanian lokal. 4. Mendukung kebijakan pemerintah dan ketahanan pangan. Inovasi ini selaras dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 86 Tahun 2021 mendukung pembelian langsung dari petani. Meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan memastikan pasokan beras tetap stabil dan tersedia. Memberikan alternatif distribusi yang berkelanjutan bagi pemerintah dalam mendukung petani kecil. 5. Mendorong pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Edukasi petani tentang praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan. Optimalisasi sumber daya melalui manajemen distribusi yang efisien membantu mengurangi limbah pertanian. Konsumen lebih sadar akan pentingnya mendukung produk lokal yang lebih berkelanjutan. Inovasi beli beras dari petani memiliki dampak luas yang tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga konsumen, pemerintah, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak utama yang telah dan akan terjadi dari implementasi inovasi ini. 1. Dampak terhadap kesejahteraan petani. Peningkatan pendapatan petani karena mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak dan bisa menjual beras dengan harga lebih adil. Stabilitas ekonomi bagi petani melalui mekanisme harga yang lebih transparan dan menguntungkan. Peningkatan kapasitas petani melalui edukasi tentang manajemen usaha dan distribusi beras secara langsung. 2. Dampak terhadap konsumen. Akses terhadap beras berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Kesadaran lebih tinggi tentang konsumsi beras lokal, meningkatkan dukungan terhadap produk pertanian dalam negeri. Kepercayaan lebih besar terhadap sistem distribusi, karena keterlibatan langsung petani dalam rantai pasokan. 3. Dampak terhadap ekonomi dan kebijakan pemerintah. Penguatan ekonomi lokal karena distribusi beras dilakukan secara lebih efisien dan mendukung pelaku usaha lokal. Sinkronisasi dengan kebijakan daerah, terutama regulasi yang mendukung skema pembelian langsung dari petani.
Peningkatan peran koperasi dan kelompok tani sebagai bagian dari ekosistem distribusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 4. Dampak terhadap lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Pengurangan limbah pertanian karena petani lebih mampu mengelola hasil panen dengan baik. Mendorong praktik pertanian ramah lingkungan dengan edukasi dan penerapan teknik pertanian yang lebih efisien. Optimalisasi sumber daya alam karena distribusi berbasis komunitas mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global yang boros energi. 5. Dampak terhadap sosial dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Meningkatkan jejaring antara petani dan konsumen, memperkuat hubungan dalam ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Memotivasi generasi muda untuk bertani, karena sistem yang lebih modern dan transparan meningkatkan daya tarik sektor pertanian. Membangun pola konsumsi yang lebih sadar, di mana masyarakat aktif mendukung kesejahteraan petani lokal melalui pembelian langsung. Dampak inovasi ini tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi menjadi model bagi wilayah lain dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.